Kemudian, siapa sih Erik Erikson yang kita kenal? Erik Erikson merupakan seorang pencetus dari teori psikososial, yaitu teori perkembangan kepribadian yang merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dan sangat selektif di dalam bidang psikologi. Kenapa dikatakan demikian? Karena hal tersebut dikarenakan dia menjelaskan mengenai tahapan perkembangan manusia itu mulai lahir sampai pada tahap usia lanjut. Teori Erikson ini lebih menonjol pada aspek-aspek kehidupan sosial dan kebudayaan yang realistis di dalam masyarakat sehari-harinya. Erikson ini merupakan seorang ilmuwan yang mempunyai keterkaitan terhadap antropologis yang sangat besar. Di awal dijelaskan bahwa teori psikososial yang dicetuskan Erikson ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dan sangat selektif. Itu dikarenakan ada 3 alasan menurut Erik Erikson ini. Yang pertama, teori yang bersifat representatif. Mengapa? Dikarenakan teori ini memiliki ikatan dengan ego yang merupakan aspek yang mendekati kepribadian manusia. Alasan yang kedua yaitu menekankan pada pentingnya perubahan yang terjadi di setiap perkembangan dalam lingkaran kehidupan. Alasan yang ketiga, menggambarkan secara eksplisit mengenai usahanya dalam menggabungkan dengan keadaan sosial. Bagi Erikson, dinamika kepribadian selalu diwujudkan sebagai hasil interaksi antara kebutuhan dasar biologis dan pengungkapannya sebagai tindakan-tindakan sosial. Salah satu poin penting dari teori tingkatan psikososial oleh Erikson yaitu perkembangan persamaan ego. Persamaan ego ini merupakan perasaan sadar yang kita kembalikan melalui interaksi sosial. Menurut Erikson, perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang kita dapatkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Erikson juga percaya bahwa kemampuan memotivasi sikap dan perbuatan dapat membantu perkembangan menjadi positif. Inilah alasannya mengapa teori Erikson disebut sebagai teori perkembangan psikososial. Selanjutnya, dalam teori perkembangan Erikson ada 8 teori yang mengenai perkembangan psikososial. Bisa dilihat tabel sebagai berikut. Dari tabel 8 tahapan perkembangan psikososial menyajikan daftar tahapan dan menunjukkan proses atau tugas psikososial apa yang terkait dengan masing-masing tahapan terhadap kondisi-kondisi sosial yang mungkin dapat membantu atau malah justru mengganggu penyelesaian pada tahapan tersebut, dan hasil-hasil perilaku yang muncul dari penyelesaian tahapan tersebut, apakah itu berhasil atau gagal. Teori pertama yang dicetuskan oleh Erikson yaitu truths dan mistrust, yang artinya kepercayaan dan kecurigaan. Tahap ini terjadi pada anak atau bayi yang dari lingkungannya, yaitu rasa percaya kepada orang lain atau rasa percaya dari orang di sekitarnya, terutama kepada ibu dan pengasuhnya. Misalnya, jika kebutuhan anak tercukupi seperti makan dan kasih sayang, maka anak akan merasakan rasa aman dan percaya kepada orang yang ada di sekitarnya. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya mengenai tahap yang kedua yaitu autonomi dan shame and doubt. Artinya bagian dari otonomi dan perasaan malu dan ragu-ragu. Kemampuan anak untuk melakukan beberapa hal pada tahap ini sudah mulai berkembang jika dari orang tua mampu memberikan kepercayaan dan memberikan kesempatan bereksplorasi sendiri. Misalnya melakukan sesuatu dengan mandiri. Sebaliknya, jika orang tua terlalu membatasi, maka memungkinkan anak berkembang menjadi pribadi yang pemalu dan tidak memiliki rasa percaya diri. Selanjutnya yaitu pada tahap teori ketiga. Pada periode ketiga ini, apabila orang tua selalu memberikan hukuman untuk dorongan inisiatif anak, akibatnya anak dapat selalu merasa bersalah tentang dorongan alaminya untuk mengambil tindakan. Namun, inisiatif yang berlebihan yang terdapat pada anak juga tidak dapat dibenarkan karena anak tidak akan memunculkan bimbingan orang tua kepadanya. Sebaliknya, jika anak memiliki inisiatif yang terlalu sedikit, maka ia dapat mengembangkan rasa ketidakpedulian. Kemudian, teori yang keempat. Pada tahap teori keempat ini, alangkah baiknya ada dukungan dari orang tua atau guru yang nantinya akan membangun perasaan siswa untuk berkompeten serta memiliki rasa percaya diri, dan pencapaiannya sebelumnya akan memotivasi anak untuk mencapai pengalaman yang baru. Sebaliknya, kegagalan untuk memperoleh prestasi penting dan kurangnya dukungan dari guru dan orang tua dapat membuat anak menjadi rendah diri, merasa tidak kompeten dan tidak produktif lagi.
bisa saya sampaikan. Yang lebihnya